Terima kasih untuk siang hari ini, dan bersyukur kita bisa ketemu kembali. Kemarin ada kami perjalanan ke Lombok ya, ke Mandalika untuk banyak bisnis baru yang akan kita kembangkan di sana, ya. Semakin diperbesar kapasitasnya. Bapak Ibu yang saya cintai, ya, kecintaan saya dengan panggilan semua itu luar biasa. Selalu ada di hati. Setiap doa saya, setiap saat saya merenung, saya selalu membawa semua anggota supaya kehidupannya dipulihkan, ya. Yang datang dengan segala permasalahannya pasti ada jawaban, pasti. Karena semesta, ya, Tuhan semesta alam itu Tuhan yang betul-betul penuh kasih dan sayang. Ya. Tuhan yang maha pengasih. Kira-kira kalau maha pengasih suka menghukum enggak? Enggak. Karena kalau nanti ketemu Tuhan yang menghukum berarti maha kasihnya gugur. Tapi selama ini kan kita kan ketemu Tuhan yang suka menghukum. Tuhan yang kasihnya terbatas. Nah, jadi Tuhan kita ini yang Tuhan yang tidak pernah menghukum karena berkasih adanya. Jadi semua pelajaran di agama itu kalau diringkas ya, tentang Tuhan, ya, Tuhan itu kalau diringkas itu hanya satu kata Bapak sekalian, yaitu kasih. Kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa hitung-hitungan, kasih yang tanpa menuntut balas. Nah, cuma selamanya kita ketemu Tuhan yang kasihnya terbatas, hitung-hitungan, ya. Bahkan selalu kalau kamu baik dengan aku akan baik dengan kamu. Nah, saya pastikan kalau ada Tuhan seperti itu bukan Tuhan. Itu sopo, sombongmu. Ya. Karena Tuhan ini Tuhan yang apapun, nah, ya, aku tidak pernah menuntut dari kamu. Karena semua ini milikku. Semua yang ada di dunia ini adalah kepunyaanku. Aku sudah tidak butuh lagi dari kamu, anakku. Karena semua ini kepunyaan. Dan tadi pagi sekalian ya, ketika saya ngobrol dengan Tuhan, ini di pagi hari saya selalu punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ini pembelajaran buat kita semuanya, karena selama ini banyak orang tidak pernah komunikasi dengan Tuhan. Yang saya katakan apa? Banyak orang tuh monolog, tidak pernah dialog. Ya, ketika ketemu yang katanya Tuhan itu cuma monolog, cuma ngasih proposal, sambat, dan ngomongnya cuma itu aja. Padahal Tuhan itu rindu sekali gitu, menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semua. Tapi karena seringkali kita ini kalau ketemu cuma monolog saja, nyampaikan proposal, sambat, begitu Tuhan baru ngomong kita udah pergi. Jadi kalau saya terjemahkan Tuhan ngomong ini, Pak Ijo agar benar ngomong malah minggat. Gitu. Aku agar bicara kok sudah pergi kamu. Bagaimana kamu mau mendapat sesuatu dariku? Karena kamu ternyata tidak pernah mau mendengarkan ketika aku bicara. Selama ini kamu datang hanya karena takut. Kamu datang hanya karena menyampaikan keluhanmu saja. Kamu datang bukan karena rindu untuk ketemu aku. Coba sadari Bapak sekalian. Selama ini yang katanya Anda menghadap Tuhan itu karena kerinduan atau karena ketakutan sih? Karena ketakutannya. Saya nggak akan senang ketika orang ketemu saya itu hanya karena takut. Saya nggak akan berkenan. Ya. Wah, aku suara dengan paniku, beti nak, aku ratu perundingan. Wah, aku suara menghadap paniku, aku beti nak, aku ratu bantu. Wah, aku suara ketemu paniku, aku beti nak, aku orang dapat kebaikannya. Saya nggak akan berkenan seperti itu. Tetapi ketika Anda datang ke sini karena rindu, aku udah kangen Pak Niko ini dari Palembang ini
Karena kerinduan apa karena ketakutan di sini? Kerinduan ya, udah lama gak ketemu kan dengan rindu ya. Nah itu loh. Sebenarnya dengan Tuhan itu seperti itu. Coba kamu datang tuh karena kerinduan. Nah Tuhan itu selalu ngomong, kamu setiap hari bahkan sehari bisa berkali-kali kamu datang kepadaku. Nah, tapi ternyata bukan karena kerinduan, tapi karena apa? Kamu takut. Kamu datang kepadaku karena apa? Karena kamu mementingkan apa? Ego. Kamu menghadap aku karena kamu takut supaya nanti kalau kamu nggak datang nanti kamu akan aku hukum. Itu tidak membuat Tuhan berkenan. Coba selama dicek ya. Ketika kamu yang katanya menghadap Tuhan lagi, karena kerinduan, karena rasa kangen, atau karena ketakutan. Dan tadi pagi bapak sekalian ya, ketika saya dalam keheningan ya, saya sedang ngobrol sama Tuhan katakan apa? Nang, ya. Nah, Tuhan tuh kalau pakai saya mesra gitu ya, Nang. Ya. Kalau dulu sebelum panggil Nang, kadang ketika saya masih nakal, panggilnya apa? Des. Tapi begitu sudah sering komunikasi, sudah sering mendengar-dengaran itu ya, panggilnya sekarang lembut. Nang. Ya. Hati-hati ya, kalau Anda nggak pernah berhubungan dan Anda dikandani angel tuturannya, ya, Tuhan celok. Ya, jadi tadi pagi Tuhan Nang, coba kamu lepaskan apa yang menjadi predikatmu saat ini. Coba kamu belajar anakku, lepaskan apa yang menjadi predikatmu saat ini. Lepaskan apa yang melekat di dalam dirimu saat ini. Dan baru sekalian ketika tadi saya merenung dan saya lepas semua atribut saya. Saya lepas tentang predikat-predikat saya tadi. Saya lepaskan semua sekalian. Ya, kemelekatan-kemelekatan yang ada dalam diri saya lepaskan semuanya. Ketika saya menjadi sosok pribadi yang terlepas dari predikat-predikat tadi. Ketika saya melepas ya, di dalam diri saya tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada harta, tidak ada apapun yang melekat dalam diri saya tadi. Saya merasakan kekosongan dan justru sangat nyaman. Tuhan yang tadi pagi membuat saya meneteskan air mata. Ketika saya melepasnya, ada keheningan, ada kekosongan di situ. Dan ketika ada kekosongan tadi, sangat-sangat nyaman rasanya. Coba dicek selama ini apa yang membuat hidupmu merasa berat. Apa yang membuat hidupmu merasa ada beban di situ. Karena ternyata apa? Karena ada kemelekatan. Anda merasa khawatir tentang anak-anakmu. Anda merasa khawatir tentang kehidupanmu. Anda merasa khawatir tentang masa depanmu. Anda merasa khawatir tentang pekerjaanmu, tentang usahamu. Itu coba itu yang kamu rasakan. Itu justru yang membuat apa? Hidupmu terasa semakin berat. Tapi tadi pagi ketika saya diajak berhenti, nak lepaskan semua atribut, semua merek, ya, semua kemelekatan yang ada dalam diri, lepaskan. Dan ketika saya lepas tadi, merasakan kedamaian. Ketika ada kekosongan tadi, hidup itu rasanya luar biasa. Dan di saya, ketika dalam kekosongan tadi, saya menemukan cahaya. Dan itulah Tuhan katakan, nah ketika sudah kamu lepaskan semuanya, ketika sudah ada kekosongan dalam dirimu, cahayaku akan turun, terangku akan menerangi perjalananmu ke depan. Karena kamu akan berjalan dengan cahayaku, dengan terangku, bukan dengan atribut-atribut yang selama ini justru menyandera kamu. Coba Bapak sekalian renungkan itu ya.
Selama ini kita tersandra dengan semua atribut tadi, ya, semua kalimat kemelekatan tadi. Maka usahakan waktu ya minimal 10 menit aja untuk Anda menyendiri dan tadi berdialog dengan Tuhan. Lepaskan semua atribut yang selama ini nempel dalam diri kita. Karena apapun yang ada dalam dirimu, yang menempel dalam dirimu itu bukan kamu yang sebenarnya. Itu bukan kamu yang sebenarnya. Justru dalam kekosonganmu tadi, kamu akan ketemu cahaya. Dan cahaya ini akan menerangi setiap langkahmu dalam perjalananmu. Dan ketika cahaya itu sudah bersamai, hidup ini menjadi nyaman. Dan kabar baiknya Tuhan katakan apa? Nah, ketika sudah kosong, ketika kamu sudah mengosongkan semuanya, ketika semua atribut sudah kamu tanggalkan dan kamu kosong, anakku, aku akan mengisinya dengan lebih dahsyat lagi. Aku akan mengisinya dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Justru Bapak sekalian, ketika kita sudah belajar mengosongkan tadi, sesuatu yang besar mengalir terus ditambah-tambahkan. Sesuatu yang besar terus dialirkan ketika wadahmu sudah kosong. Ya, ketika wadahmu sudah kosong, justru sesuatu yang baru mengalir, tambah-tambahkan bersama sang terang tadi. Nah, maka coba setiap pagi, ini penting sekali ya, yang masih 2 penciptaan jam 3 pagi, lanjutkan dengan merenung. Ya, 10 menit aja ini. Kosongkan dulu, ya, semua atribut tadi, kemelekatan dikosongkan dulu. Karena yang membuat hidupmu khawatir, yang membuat hidupmu takut itu karena apa? Karena kamu terportal, ada kemelekatan, banyak hal. Ada yang mengkhawatirkan anaknya, ada yang mengkhawatirkan masa depannya, ada yang mengkhawatirkan tentang ada sesuatu yang mau hilang dalam diriku. Ada yang mengkhawatirkan tentang rumahnya, ada yang mengkhawatirkan tentang harta bendanya. Gak nyaman, Mas ya, gak nyaman. Justru ketika Anda lepas semuanya itu, ada kedamaian. Ketika Anda lepaskan semuanya itu, tadi Tuhan katakan, nah, ketika sudah kosong, engkau berarti apa? Memberikan keleluasaan untuk aku mengisinya lebih dahsyat lagi. Ketika kamu sudah kosong, engkau memberikan otoritas kepadaku untuk aku mengisi hidupmu lebih besar lagi. Itu sekarang ya. Ayo coba kita praktekkan dulu ya. Ini sebentar. Kita belajar melepaskan dulu semua atribut kemelekatan, apa yang itu selama ini membuat galau hidupmu, membuat khawatir dalam hidupmu, membuat hidupmu dipenuhi dengan ketakutan. Ayo kita belajar lepaskan. Mari kita ambil sikap ya, duduk yang lurus, usahakan ini ya, tulang ekor itu lurus dengan leher. Jangan bersandar ya, jangan bersandar, agak maju, jadi jangan bersandar. Saat ini mari kita belajar bersama untuk mengosongkan dulu semua pikiran, semua perasaan yang gak enak, yang dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tarik nafasmu dalam-dalam. Tahan, lepaskan. Tarik nafasmu dalam-dalam. Tahan, lepaskan. Tarik lagi. Tahan, lepaskan. Lakukan berulang-ulang. Tanggalkan
dengan semua kemelekatan. Ketika ada kekhawatiran terhadap rumah tangga, anak-anakmu, bahkan ketika ada sesuatu yang kelihatannya mau hilang dalam hidupmu, lepaskan. Lepaskan. Rasakan ruang kosong. Ketika semuanya sudah kosong, rasakan kedamaian mulai memasuki hidupmu. Kedamaian menyelimuti hatimu saat ini. Dan bayangkan ada sinar terang masuk dalam kehidupan. Itulah sinar ilahi. Itulah sinar Tuhan yang akan menerangi jalanmu untuk menuju masa depan. Beri keleluasaan untuk sang sinar tadi mengisi semua kehidupanmu dengan kebaikan-kebaikan. Sang sinar tadi membersamaimu sehingga hari-harimu, jalan-jalanmu dipenuhi dengan kasih dan cahaya ilahi. Dan Tuhan katakan, anakku, ketika semuanya sudah kosong, engkau memberi otoritas kepada aku, untuk aku mengisi hari-harimu, kehidupanmu dengan segala kebaikan. Kasihku tidak terbatas. Aku kasih adanya. Serahkan semua aspek kehidupanmu ke dalam tanganku. Dan aku pasti sanggup. Aku pasti sanggup untuk mengubahkan semua itu menjadi kebaikan. Aku sanggup. Karena aku Tuhanmu yang betul-betul Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku sanggup membuat kehidupanmu di masa depan. Kehidupan yang penuh dengan harapan. Harapan-harapan baik. Tidak ada perkara yang sukar di hadapan Engkau dan tidak ada yang mustahil. Apapun yang kamu taruh di dalam tanganku, harapan-harapan baikmu, aku sanggup mewujudkan itu. Jadilah pribadi yang baru. Jadilah pribadi yang tidak lagi terportal dengan ajaran-ajaran duniawi. Kenali aku, karena aku kasih adanya. Kenali aku, anakku. Aku Tuhan yang besar. Aku penuh dengan kuasa. Kuasaku tidak terbatas. Sehingga aku sanggup mengubahkan apa yang kamu alami saat ini menjadi kebaikan. Taruh harapan-harapanmu yang besar di dalam tanganku. Karena aku Tuhanmu yang besar. Aku mengasihimu, aku mengasihi kalian. Terus tarik napasmu dalam-dalam. Tarik napas, tahan, lepaskan.
ketika masih ada rasa yang tidak enak. Kita tarik nafas dan tahan, fokuskan energi kepada tempat yang rasanya nggak enak. Kalau dadamu saat ini nggak enak, fokuskan ketika tahan, fokuskan energi itu ke dalam dadamu. Dan lepaskan, saat melepaskan, bayangkan energi hitam, titik hitam menjadi pecah. Dan titik hitam itu menjadi asap dan keluar bersama dengan hembusan nafasmu. Dan sekarang isi dengan terang ilahi. Setiap hembusan nafasmu, tarikan nafasmu. Jika kamu tarik nafas, bayangkan terang ilahi masuk ke dalam kehidupanmu. Ketika kamu tarik nafas, bayangkan terang ilahi masuk ke dalam tubuhmu. Tubuhmu terang, tubuhmu bercahaya, tubuhmu transparan. Dan ketika masih ada rasa-rasa nggak enak, keluarkan bersama hembusan nafas. Bayangkan seperti awan yang gelap, yang pekat. Kamu hembuskan bersama hembusan nafasmu dan tarik kembali energi ilahi, terang ilahi masuk ke dalam diri. Tahan lagi, fokuskan pada tempat yang tidak enak. Bayangkan seperti awan hitam. Kamu hantam dengan energi itu dan lepaskan. Mulai hari ini, sadari setiap tarikan dan hembusan nafasmu, di situ ada energi ilahi. Ada terang ilahi yang menerangi setiap langkah kehidupanmu. Dan terang itu selalu bersama-sama dengan kamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin. Ya, silakan buka mata. Ada sesuatu yang Bapak Ibu bisa rasakan? Ada kelonggaran hatimu di dadamu? Ya. Oke. Dan itu jadikan gaya hidup ya, setiap pagi sebelum melakukan aktivitas apapun. Ya, lakukan. Ya, yang 2 jam 3 pagi ya, ditambahkan dengan tadi. Cukup sadari tadi ya. Tarik nafas, lepaskan. Ketika tarik nafas tadi, bayangkan kamu sudah menarik energi ilahi, terang ilahi masuk ke dalam kehidupan. Ya, bayangkan terang ilahi tadi sedang mengoperasi, ya, sedang membersihkan energi-energi negatif yang ada di dirimu. Bayangkan ketika titik yang paling gak enak tadi, rasa paling enak itu seperti gumpalan awan hitam tadi. Dan kamu hantam dengan terang ilahi tadi. Ya, kemudian titik hitam tadi menjadi pecah, ya, jadi uap dan kamu keluarkan, kamu hembuskan bersama dengan nafas tadi. Dan tarik lagi energi dari tadi. Nah, itu lakukan. Dan hidupmu dari terang ilahi akan membersamai dalam setiap langkahmu, dalam setiap perjalanan. Sehingga kamu tidak menemukan kegelapan lagi. Kegelapan masa lalu itu masa lalu. Tetapi hari ini Tuhan katakan, nah, aku tidak peduli dengan masa lalu. Sekelam apapun masa lalumu, aku tidak pernah peduli. Tetapi aku lebih peduli dengan masa depanmu. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Hari ini, Bapak sekalian ya, Tuhan tidak memedulikan siapa kamu dulu. Ya, siapa dirimu dulu, mau termehek-mehek ya, mau dalam kondisi sekelam apapun, ya, Tuhan tidak peduli. Tapi Tuhan yang Maha Kasih tadi sangat peduli dengan masa depan. Dan kabar baik dari masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Maka mulai hari ini tugas kita apa? Berharap yang baik-baik.
berpikir yang baik-baik, berkata yang baik-baik, dan berperasaan yang baik-baik. Semua kehidupan pasti menjadi baik. Maka kenapa saya setiap hari fresh, setiap hari saya selalu optimis? Kenapa? Yang masuk dalam kehidupan saya itu pasti selalu yang baik-baik. Ketika ada orang tanya, Pak, ini tahun 2025 kayaknya semakin berat, semakin sulit. Enggak, itu kan katanya, itu kan katamu. Tetapi kata Tuhan tidak seperti itu. Ya, maka jangan dengarkan kata orang, gitu ya, gitu. Karena kata orang itu selalu tadi penuh dengan ketakutan. Ya, maka usahakan setiap hari dengar-dengar dengan Tuhan. Tuhan, apa benar nih prediksi banyak orang? Nah, kalau tadi kalau saya tanya gitu, nah, hidupmu tidak tergantung prediksi dari banyak orang, tetapi hidupmu tergantung hubunganmu dengan aku. Ketika kamu sudah punya hubungan baik dengan Tuhan, maka semua aspek kehidupanmu pasti menjadi baik. Karena bahasa kuyane apa? Ya, di hubungan pusat. Ya. Punya dengan pusat. Ya. Ketika hubunganmu dengan Tuhan sudah baik, maka semua kehidupanmu pasti menjadi baik. Nah, tapi hubungan yang seperti apa yang saya katakan, ya, selama ini banyak orang itu ternyata belum punya hubungan baik dengan Tuhan. Selama ini banyak orang itu ketemu yang katanya Tuhan hanya sekedar formalitas atau karena takut, gitu. Ya, bukan kerinduan. Ternyata banyak orang hubungannya masih ada maunya, gitu. Berusaha ketemu tapi ada maunya. Kalau Tuhan itu ngomong ya, dasar awamu nggak pelai ya. Golek aku, ya, mencari aku ketika ada maunya saja. Ketika nggak ada maunya, kamu nggak pernah ingat aku, anakku. Ternyata kamu nggak pernah rindu padaku. Karena selama ini kamu energinya selalu dalam kondisi ketakutan hidup saya. Karena kamu ada maunya. Tapi hari ini, ya, kita belajar. Ayo, kita ketemu Tuhan itu karena kerinduan. Namanya rindu itu, kira-kira ketemunya lama atau sebentar? Lama kan itu ya. Nah. Jadi selama ini kalau ketemu Tuhan lama atau sebentar? Sebentar. Gitu. Berarti ternyata nggak ada kerinduan. Ya orang, semua yang ketemu Tuhan kesusu, gitu kan. Nah, sementing harus capek. Ayo, terus sih, jangan kewajiban sih, gitu kan. Nah, Tuhan nggak mau bawa nak gara-gara gue. Ya, aku nak dengan. Ya, jadi itu sekalian ya. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Gak hanya sekedar formalitas, ya. Gak hanya sekedar kalau ada maunya. Bahkan ketemu Tuhan dalam kondisi yang nyaman, bukan dalam kondisi ketakutan. Kalau sudah nyaman, nanti semua kehidupan pasti nyaman. Kalau hubungan sudah baik, semua kehidupan pasti menjadi baik.